Sahabat, antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya? Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun, karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit, karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamr, untuk kemudian diminum dengan itu. Masya Allah, Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya untuk memenggal kepalanya, dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit, diserang sama tawon, diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat, diserang kembali oleh tawon dan madu, sampai mereka keletihan. Ketika mereka saling berbicara dan rembugan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah, sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan, hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit, sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doa.